Oke, selamat pagi para mahasiswaku. Baru pertama kali ya. Selamat pagi, Pak. Baik. Kalian ini semester berapa toh? 2 atau 4? Semester 4, Pak. Semester 4, Semester Pak. 4 ya. Kok tadi ada yang semester 2? Siapa sih yang telepon saya? Noval ya? Saya nggak telepon, Pak. Ngetet, Pak. Bukan ya? Siapa ya? Baik. Noval Dwi mungkin ya. Noval Dwi Pramadya. Atau siapa? Novalio? Novalio lah. Baik, kita untuk pertemuan yang pertama ini, pertemuan pertama minggu kedua ya, harusnya kita bertemu Senin kemarin, tetapi kemarin kita ya karena minggu kemarin libur, jadi pertemuan pertama kita ada di minggu kedua. Nggak apa-apa, nanti tetap kita bisa mengejar lah. Nah, kuliah basis data ini adalah mata kuliah yang tidak hitam putih. Materi ini tidak hitam putih, artinya bahwa ilmunya atau hasil dari implementasi ilmu ini akan berbeda dari satu tempat ke tempat, dari satu alasan ke alasan gitu. Ya, jadi tujuan akhir dari saudara kuliah ini adalah mampu merancang sebuah database. Nah, saya sudah mengatakan database ya, merancang sebuah database menggunakan sebuah DBMS, Database Management System. Ya, berarti saya sudah menyebutkan ada 2 istilah ya. Yang pertama adalah database, yang kedua adalah database management system. Nah, saudara cari nanti pengertian tentang database itu apa, kemudian database management system itu apa. Di samping itu adalah bahwa saudara tahu ini mata kuliah namanya basis data, maka ada kata data sebagai bagian dari database itu atau basis data. Jadi ada satu istilah lagi kalau begitu. Ada data, ada database atau basis data, ada database management system. Nah, ada 3 ya berarti ya. Data, database management system. Nah, kalau mengulik istilah database, basis data atau data dasar,
Maka data dasar ini adalah sebuah landasan untuk terciptanya sebuah informasi yang lebih kompleks. Informasi-informasi itu tidak akan pernah bisa diciptakan lebih kompleks daripada data yang ada. Paham ya? Sehingga kalau datanya nggak ada, dikonstruksi seperti apapun, ya informasinya menjadi tidak ada atau tidak lengkap. Maka dikatakan sebagai data dasar, yaitu adalah yang dimaksud sebagai data yang akan dipakai sebagai bahan dasar untuk menciptakan berbagai macam informasi atau bahkan pengetahuan. Itu hakikat dari database. Database itu penting banget dalam sebuah aplikasi, sebuah organisasi atau perusahaan ataupun pemerintah. Karena data ini dibentuk pada awal sebuah pengembangan sistem. Kalau saya analogikan, membuat sebuah database itu seperti membuat fondasi sebuah bangunan. Fondasi bangunan ini nanti akan menjadi dasar untuk bangunan yang ada di atasnya. Meskipun fondasinya atau data ini, ya, database ini, nanti nggak kelihatan, tertanam ya. Fondasi mana aja yang kelihatan? Fondasi itu adanya ya di dalam tanah. Jadi sama, database ini nanti juga nggak kelihatan. Nah, terus yang kelihatan apanya, Pak? Yang kelihatannya ada, yang terlihat nanti adalah informasi yang dihasilkan dari gabungan antar data yang ada di dalam database. Semakin beragam data yang disimpan, semakin beragam pula informasi yang dihasilkan. Semakin banyak dan kompleks data yang tersimpan, demikian pula akan semakin kaya dan cerdasnya informasi yang bisa dihasilkan. Gitu. Nah, tapi dia itu database, Pak. Dia itu fondasi, Pak. Iya. Fondasi itu dibuat pertama kali atau bisa diubah? Siapa bisa menjelaskan? Fondasi bisa diubah enggak? Agusta. Coba Agusta on cam, Mas. Agusta. Agusta Stephen Benedict. Halo? Halo, Pak. Nah, coba on cam. Ya. Saudara coba jelaskan. Fondasi bangunan itu bisa dirubah enggak? Kalau menurut saya nggak bisa sih, Pak. Fondasi kan sudah dari awal sudah dibuat, Pak. Enggak bisa ya? Iya, Pak. Waduh lah, kalau enggak bisa, terus nanti kalau saya mau bangun lantai 3 gitu, fondasinya cuma lantai 2 gitu, terus piye? Mungkin bangun dari awal lagi, Pak. Ya? Bangun dari awal lagi, Pak. Wah, bangun dari awal lagi ya? Iya, Pak. Oke, gitu ya. Nah, kalau sekarang database, saya katakan seperti fondasi yang akan melandasi sebuah aplikasi atau sistem yang akan berdiri di atasnya. Nah, kalau aplikasinya nanti akan dikembangkan, sedangkan database-nya tidak sesuai,
Mungkin menambah database baru lagi, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ya, ini pandangan yang baik dari Mas Agusta ya. Jadi ya seperti itu, saudara-saudara. Seperti fondasi. Fondasi itu dibuat pasti dengan satu pertanyaan dulu. Kamu akan membangun rumah itu yang seperti apa? Berapa lantai? Kamar tidurnya di mana? Kamar mandinya di mana? Kemudian ruang tamunya di mana? Nah, itu nanti akan memberikan arahan untuk membangun fondasi ini. Tadi saya katakan kalau fondasi ini memang hanya untuk 2 lantai, dan ternyata kita mendapatkan lotre, lalu kita sepertinya mampu membangun 4 lantai, bisa nggak fondasi ini dipakai? Tidak bisa. Ambruk, bangunannya nggak kuat. Lalu harus gimana, Pak? Buat fondasi baru. Wah, buat fondasi baru lah, fondasinya udah ketanam kok. Ya, merancang dari awal, Pak. Benar, merancang dari awal. Kalau ditambal sulam, boleh tambal sulam itu. Tapi ada jaminan keselamatan tidak untuk gedungnya? Tentu tidak ada jaminan itu. Nah, maka disinilah sebenarnya kesulitan itu. Dalam membangun sebuah basis data itu justru kita ditantang untuk berpikir jauh ke depan. Meskipun koleksi data itu saat ini bisa dibangun dengan lebih mudah, ya, membangun jejaring data, akhirnya yang dipakai membangun jaring data. Lalu saat ini juga muncul big data, data yang sudah banyak dan data yang aktif, bergerak, dinamik, itu yang kemudian diolah. Tetap saja dasarnya adalah database. Selama database itu mendukung, maka informasi akan dibuat dengan, kalau database-nya baik, database informasinya juga baik. Kalau database-nya tidak baik, informasi yang bisa dihasilkan ya akan terbatas juga. Oke, itu tentang database. Mungkin ada yang mau komentar, silakan. Atau kita on cam dulu ya, biar kenalan, biar setidaknya lihat wajahnya lah. Seperti saya, kan saudara jadi tahu namanya Pak Himawan itu wajahnya tidak terlalu tampan gitu ya. Oh sudah sepuh ternyata. Ya, saya termasuk sudah senior ya. 26 tahun saya di Udinus. Kalau sebelumnya saya bekerja di perusahaan, memang perusahaan, pernah di perusahaan nasional, pernah di perusahaan internasional. Saya pernah menjadi sistem engineer di perusahaan nasional. Kalau saat ini sudah tidak dikenal komputer-komputer mini, maka saat itu saya mengoperasikan komputer mini. Tapi namanya komputer mini, ternyata ukurannya sebesar lemari. Jadi agak kaget juga ya. Kalau disuruh masang hard disk, ternyata hard disknya tidak kuat kalau diangkat sendirian. Jadi harus berdua ngangkatnya, bisa saudara bayangkan itu. Ya, jadi tahun berapa ya? Tahun 90-an, mungkin belum pada lahir ya. Tahun 90 belum pada lahir, saya sudah bekerja sebagai sistem engineer di satu perusahaan nasional di Jakarta. Lalu setelah itu saya pindah di satu perusahaan milik Amerika. Lalu setelah itu saya bekerja di Udinus. Ya. Nah, bekerja di Udinus jadi guru. Ya, ilmu saya, pengalaman saya bisa dipakai. Kalau di database-nya bisa, tapi kalau di aplikasinya ya tidak bisa. Nah, beruntung saat ini saya juga memimpin
UPT Data dan Informasi di Udinus. Ya, jadi saya mempunyai teman-teman muda dan saya yang sangat peduli dengan kekinian software ya. Saya sampai ke portal-portal harus belajar. Dulu belum dikenal dengan istilah virtual machine, sekarang ada virtual machine. Dulu belum ada istilah kontainer, setahu saya kontainer itu ya truk-truk kontainer gitu ya. Sekarang sudah menggunakan istilah kontainer. Dulu saya pikir Docker itu ya docking biasa, ternyata sekarang Docker adalah sebuah aplikasi juga. Wah, mumet saya. Tapi ya mau tidak mau itu harus dijalani. Nah, saya melihat bakat-bakat yang istimewa dari kelas ini. Kalau kelas ini ada yang berminat untuk membantu saya di pengembangan aplikasi, ya silakan saja nanti beritahu saya, entah itu dalam bentuk magang, ya, jadi belajar sambil action gitu ya. Nah, silakan saja nanti temui saya di ruangan saya. Kantor saya itu ada di Jalan Yudhistira. Di belakang SMK Grafika itu ada warung kopi yang namanya fotokopi. Nah, sebelahnya ada ruangan, nah itu saya di atas itu ya. Jadi agak tersembunyi dan terpisah dari Udinus. Nah, enggak apa-apa ya. Nanti kalau kerja di situ biasanya sambil ngopi memang. Ya, itu kalau teman-teman ada yang berminat, saya dengan senang hati menerima saudara di departemen saya, karena memang belajar database harus praktek. Itu sebabnya saya memberikan porsi atau persentase yang cukup besar untuk tugas, yaitu 30%, UAS 35%, UTS 35%. Jadi memang bobotnya tugas itu besar. Kenapa? Ya harus praktek memang. Terkadang kita harus diskusi. Nah, nanti kita lihat apakah kita bisa cukup seru diskusi di forum ini, ataukah kita harus offline. Wah, seru Pak kalau offline. Seru, offline-nya gimana? Mungkin saya akan memberikan satu proyek nanti untuk saudara bekerja kelompok. Nah, ini kelompoknya sudah pada kenal belum nih? Belum pernah ketemu di kelas ya? Saudara ini semester 4. Terus ketemu neng kelas belum offline gitu? Belum pernah ya? Belum pernah offline, Pak. Belum pernah ya. Tapi begini juga ya. Saya berharap sekali saudara sebagai mahasiswa itu cukup, apalagi mahasiswa teknik informatika ya, cukup mempunyai pemikiran bahwa cara belajar kita dan cara hidup kita memang harus berubah. Itu barangkali yang saya harapkan dari saudara. Termasuk kuliah. Kuliah itu bukan kemudian saudara punya satu kampus ya. Sekarang sudah mulai dibuka, saudara mau kuliah di Oxford pun boleh loh. Ya, sebagai saya Pak Udinus bisa sampai ke Oxford itu boleh. Dan bisa itu. Dan saudara pun juga bisa ikut kuliah di perguruan tinggi yang lain di Indonesia ini, ataupun di luar negeri. Ya, jadi pertanyaannya, lah terus Udinus ini gunanya apa kan gitu ya? Udinus ini gunanya apa? Dan saudara untuk berkegiatan di luar kampus lumayan hebat Mas, penghargaannya sampai 20 SKS. Itu enggak main-main itu. 20 SKS setelah saudara mulai semester 6 kayaknya, mulai semester 6. Saudara bisa mengambil 20 SKS itu dari luar kampus Udinus. Ya. Nah, saya juga mulai memperkenalkan nanti untuk kuliah saya pun saudara akan saya berikan materi dari luar negeri juga, supaya saudara juga tahu
sadurunge ilmune padha ning bahasane beda ternyata ya. Ya, karena memang ilmunya sama tapi bahasanya aja yang berbeda. Nah, artinya kita ngikutin lah yang ada. Jadi cara belajar ini memang sudah berbeda. Bahkan di pemerintahan sendiri sudah membuka sebuah kursus-kursus yang gratis. Ikut kuliah secara gratis. Nah, berarti ada satu kemungkinan lagi perkembangan baru. Apa? Berarti saya tidak perlu jadi mahasiswa Udinus, Pak. Enggak perlu. Lah terus jadi mahasiswa apa? Mahasiswa gaduh-gaduh. Ya, saudara boleh ikut kuliah di mana saja. Karena yang terpenting nanti bukan kuliahnya, bukan kampusnya, tetapi adalah ilmu yang saudara kuasai. Nah, ilmu yang saudara kuasai didapatkan dari mana? Nanti dari passion saudara. Passion itu apa passion? Passion itu apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan passion? Jeremias. Wah, Jeremias ada di pantai nih. Enak sekali ya. Apa Jeremias? Passion itu? Passion itu menurut saya kayak keinginan gitu, Pak. Apa? Kurang kenceng. Iya, Pak. Keinginan yang apa istilahnya? Yang jadi kesukaan kita loh, Pak. Kegiatan yang kita sukai. Menurut saya. Ya. Passion. Jadi keinginan banget ya. Semangat loh, Pak. Iya. Oke. Ada satu keinginan, ada semangat di situ. Nah, kalau ada satu keinginan, ada satu semangat, ada sebuah peminatan di situ, maka saudara pasti tidak akan lelah untuk mengikuti passion itu. Nah, oleh sebab itu, era sekarang belum terlambat, saudara belum terlambat. Passion saudara itu gimana? Nah, Kementerian Pendidikan Tinggi juga memaklumi, jangan-jangan saudara sebagai mahasiswa TI itu passionnya nggak di TI. Ini juga dimaklumi. Maka setelah saudara masuk semester 6, ya, saudara boleh ambil mata kuliah lintas program studi di Universitas Udinus ataupun di luar Udinus. Keren enggak? Pak, kayaknya passion saya itu di seni, matek weh. Ya sudah, saudara coba ikut kuliah seni. Di mana? Isi, Pak. Ya boleh. Kuliah di isi. Dan saudara boleh mengambil mata kuliah yang saudara minati itu sampai dengan berapa? 20 SKS, men. Nah, tapi saudara kan ya rugi pisan. Lah, Pak, saya sudah jadi mahasiswa TI kok masuk ke seni. Nah, kolaborasikan. Saudara seni apa toh yang diminati? Seni pewayangan. Waduh, digitalisasi seni pewayangan. Oh, loh. Bisa saja itu. Ya. Bisa saja. Jadi sangat terbuka sekarang saat ini sistem pendidikan saudara. Jadi tidak harus saudara itu lulus sebagai mahasiswa TI nanti hanya murni TI, malah nggak laku. Ya. Harus terimplementasi atau harus berkolaborasi dengan bidang ilmu lain. Kuncinya di satu kata tadi itu, passion yang sudah dijelaskan Mas Jeremias tadi. Passionnya saudara dapatkan dulu. Ya, saya mungkin juga sedikit cerita ya. Sedikit cerita, zaman sekarang ini memang zaman yang aneh ya. Bagaimana sebuah media seperti YouTube bisa menjadi sumber segala hal ya. Di keluarga saya semuanya sudah menjadi YouTubiah. Artinya adalah pengikut dari pesantren Al-Yutubiah itu.
Ya, jadi sudah jadi istri saya senang dengan floris, ya, merias bunga. Wah, nyetelnya tentang bagaimana merias bunga, macam-macam bunga. Sudah sekarang menjadi pakar floris sehingga bisa nyambi, ya, meskipun masih bekerja sebagai profesional, tapi bisa nyambi jualan bunga. Loh, kan keren banget ya. Teman-temannya mulai pesen, kantornya dia hias, wah, terus akhirnya dapat order. Anak saya tiba-tiba kok seneng tentang perfilman, masih SMA. Lalu nggak tahu caranya gimana ya, jadi al-YouTubiah itu, akhirnya dia bisa mulai dari membuat naskah, skenario, lalu storyboard, sampai dengan teknik pengambilan gambarnya dengan berbagai macam kamera. Waduh, saya juga heran, oh itu ilmu kongnus kondi, semuanya dari YouTube. Nah, mengapa bisa sampai mempelajari itu? Satu kata itu tadi kembali, apa? Passion. Ya, passion. Jadi tolong temukan passion saudara. Itu pesan saya, karena nanti sudah ijazah juga tidak akan dipakai sepertinya. Wah ini loh Pak, waduh lah ijazah nggak dipakai. Gimana Pak? Wah ijazah aja nggak dipakai, apalagi saudara tanya absen. Saya paling nggak suka sebenarnya. Pak absen saya kurang, oh saya aja ngajarnya kurang kok. Tanya absen gitu ya. Dari dulu saya tidak suka dengan mahasiswa yang tanya absen ya. Jadi forum yang ada itu tidak jaminan absen, ya, bukan jaminan absen. Forum itu dipakai untuk tugas. Ya, jadi forum itu saya pakai bukan untuk absen, tapi untuk tugas. Untuk absen, saudara masuk ke sini. Coba saya settingkan. Sebentar ya. Kalau saudara masuk ke Dinus ACID, itu saudara di situ ada ini tanggal berapa? 7 ya. Ada kuliah online. Ya. Tanggal kuliah. Tanggal kuliah 7, oke. Simpan. Ya. Nah, saudara boleh masuk ke situ. Sebentar. Nah, saudara tinggal centang di situ nanti. Ya. Jadi silakan saudara masuk Dinus ACID, nanti saudara akan dapatkan di situ kuliah online di kelas saudara, lalu saudara klik. Nah, saudara hadir di situ, itu sudah menjadi absen, dan itu saya pakai sebagai standar absen saya. Forum tidak untuk absen, tetapi untuk menampung tugas yang saya katakan tugas kecil. Nanti kalau tugas yang agak besar, kita menggunakan assignment. Ya, saya akan menggunakan assignment. Nah, kalau proyek itu tadi, saya harapkan menjadi sebuah alasan saudara untuk bisa kuliah offline. Kalau saudara mampu dan mau, ya toh. Kira-kira ini ada yang dari luar kota enggak? Siapa yang dari luar kota? Saya, Pak. Mas Salim, dari mana? Tegal, Pak. Dari Tegal. Saya, Pak. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Gidan. Dari mana Mas Gidan? Juga. Dari mana Gidan? Demak. Juga? Saya dari Purwodadi, Pak. Purwodadi. Saya, Pak. Kalau suatu ketika nanti Kire, mana Kire? Dari Denpasar, Pak. Mana? Dari Denpasar, Bali, Pak. Oh, Denpasar. Denpasar, Bali. Iya, Pak. Oh,
Denpasar. Denpasarnya di mana? Saya pernah tinggal di Monang Maning loh. Saya di Peguyangan, Pak. Denpasar Utara. Oh, Denpasar Barat. Iya. Saya pernah tinggal di Denpasar di Monang Maning 2 tahun. 2 tahun, sehingga saya setiap minggu saya ngelaju ke Semarang untuk ngajar ya. Nah, nanti kita ketemu di Denpasar ya, Mbak Kire ya. Iya. Saya juga pernah dulu, ya nanti jangan kaget, karena saya pernah tinggal di Denpasar, saya punya banyak teman di Bali, jadi dan itu menjadi salah satu daerah yang favorit untuk saya, sehingga kadang-kadang saya menyerap energi baru, itu pergi ke Denpasar. Awal dari pandemi juga saya menyempatkan diri ke Kute saya, ya sepi banget, ya. Jadi saya mengajar dari Kute. Teman-teman nanti juga jangan kaget loh, ini kayaknya di luar kota. Ya, jadi itulah hebatnya belajar kita itu. Ya, tidak kenal waktu. Ya nanti kita tetap harus diskusi ya. Saya akan mengajak teman-teman untuk kelompok diskusi dari proyek itu. Karena apa? Saya akan cari masalah aja. Loh kok Pak Imawan cari masalah toh? Iya. Jadi merancang database itu nggak ada yang sempurna. Percayalah, nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Nanti saudara sudah berpikir baik, nah saya akan berpikir seperti iblis. Dan saudara bisa saja keganggu itu. Karena kan iblis itu kan tugasnya ganggu ya. Nah, dan akibat dari diskusi itu bisa saja saudara berpikir, waduh salah Pak database saya. Ya enggak salah. Nah, kamu aja yang nggak bisa mempertahankan omongannya. Nah, itu tadi. Jadi merancang basis data itu memang sulitnya, kita harus berpikir jauh. Dan berpikir jauh itu ada satu dasar gitu loh. Nah, dasar itulah yang nanti akan menjadi alat untuk kita mempertahankan. Nah, kalau pertahanan ini jebol karena ada pandangan-pandangan baru dan saudara bisa menerima, ya terima, ubahlah itu. Ubahlah itu. Gitu konsepnya. Daripada saudara sudah ngotot, Pak Jaya saja ini aja Pak susah. Loh kok susah? Ini tidak ada susah-susahnya wong. Nanti pakai software semua kok. Jadi tidak bisa saudara mengatakan susah. Ini memenuhi kebutuhan atau tidak? Iya Pak, memenuhi kebutuhan saat ini. Oh, kok saat ini? Kalau nanti, saya tanya begitu biasanya. Kalau nanti ada proses begini, bisa nggak? Ya nggak bisa Pak. Ya jangan ada atau Pak. Lu gundulmu, jangan ada. Tetap aja mungkin ada gitu loh. Paham ya? Maka apa yang menjadi baik dalam merancang satu tabel itu menurut saya? Wih, keceplos tabel ya. Nah, berarti ada istilah lagi baru, yaitu tabel. Data, tabel, database, DBMS, Database Management System. Nah, itu nanti saudara pelajari. Apa itu tabel? Dalam merancang tabel, dalam merancang database, itu upayakan sebuah rancangan yang fleksibel. Fleksibel, memenuhi kebutuhan masa depan yang belum tentu memang. Contoh ya, ini contoh. Saya sekarang aplikasi di Udinus itu kan sementara ini hanya dipakai untuk melayani kuliah mahasiswa Udinus, betul nggak? Ya kan? Tapi sudah sejak tahun yang lalu pemerintah memaksa semua perguruan tinggi untuk mau menerima mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain yang mau belajar di Udinus secara gratis dan harus memberikan nilai. Loh, iya kuwi. Nggak pernah kita bayangkan. Nah, untung dengan teknologi yang saat ini kita bisa dengan mudah. Ya, sehingga sekarang mahasiswa kita itu banyak, Mas. Bukan dari Denpasar saja, tapi banyak yang dari Manado, dari Makassar. Ya. Kuliahnya ya di sana teman, dari Kalimantan, banyak. Dari Aceh. Ya. Itu mahasiswa Udinus, bukan.
Bukan, Mas. Itu mahasiswa dari Universitas Hasanuddin. Mahasiswa dari Hauleo, mana itu? Hauleo, ya. Dan saudara pun sekarang juga bisa mengambil mata kuliah, kalau apalagi ini antar perguruan tinggi ya, antar prodi di lintas fakultas juga bisa kan? Sekarang sudah mulai bisa. Nah, kita sudah merombak memang. Lah kok bisa Pak Imawan dirombak begitu? Ya karena kita sudah siap-siap. Jadi tampak luarnya sih sama. Kalau kita menghias itu kan nggak penting. Yang penting itu database-nya. Kita sudah bangun aplikasi baru sebenarnya, database baru, sehingga memungkinkan itu semua terjadi. Nah, jadi sekarang mahasiswa itu banyak dari yang kuliah di Udinus tapi bukan mahasiswa Udinus, tetap menggunakan bendera mereka. Bahkan ada beberapa mahasiswa itu lucu ya, misalkan dari ilmu komunikasi kok mengambil mata kuliah di TI, apa ya itu tentang apa itu information retrieve information gitu. Loh, komunikasi dengan ilmu retrieval information nyambung nggak? Wis ben wae, nggak penting itu. Karena mungkin memang mereka pengen. Ya. Jadi itulah gaya belajar saat ini. Maka saya juga berharap pada saudara, jangan saudara terpaku kepada dosen saudara. Ya, saya sendiri juga membuka. Ya. Yang pertama, buku nanti saya uploadkan karena ternyata buku ini tidak boleh di-upload, nanti harus di Google Drive-kan, lalu saudara ambil linknya seperti materi. Lalu saya juga sudah sediakan video YouTube saya, kemudian nanti ada tugas, lalu satu ketika nanti kita akan diskusi. Itu modelnya belajar begitu, ya. Jangan terpaku kepada absen. Absen saudara ya secara administratif ikutin saja absen itu karena memang harus ada. Tetapi yang lebih penting adalah munculkan passion itu. Nah, karena saudara sekarang belajar database, ya munculkan passion untuk belajar database. Saya sebagai dosen pun sekarang masih belajar, Mas. Ya, saya ikut beberapa kali pertemuan di Oracle, ikut beberapa kali pertemuan di NVIDIA, saya juga ikut kursus secara offline ya di Bandung ya. Jadi tetap juga saya harus refresh ilmu itu. Kalau enggak, waduh ketinggalan. Ya, jadi jangan khawatir, kita mempelajari satu ilmu yang dinamis. Maka satu-satunya jalan kalau kita masuk ke sini ya harus dinamis itu. Jangan kaget bahwa nanti tentang ilmu basis data pun berubah. Ya. Saya juga mengalami ini. Ternyata konsep-konsep lama saat ini bisa ditiadakan, tetapi ada hal-hal dasar yang memang kita tidak bisa hapuskan. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Jadi silakan saudara belajar sendiri, semangat untuk belajar sendiri. Silakan pelajari materi saya, ikuti video saya. Buku-buku nanti akan saya sharekan, ya, saya coba cari karena ini datanya saya sedang murat-marit ya setelah kena ransom, jadi saya juga agak bingung juga. Semoga tidak banyak yang hilang, ya, ada yang masih bisa diselamatkan sehingga dengan mudah saya sharekan ke saudara. Itu mungkin pengantar saya begitu. Ada komentar dari teman-teman, silakan. Pertanyaan. Tidak ada? Oke, silakan Mas Gustaf ya. Ya. Ini pertanyaan ini sebenarnya membuka luka lama ini. Membuka luka lama. Ya.
Seharusnya memang tidak bisa terjadi ya. Karena pada waktu tahun 96 saya pindah, itu penghasilan saya kerja di American Standard, itu sudah sekitar 4 juta. Kemudian saya kerja di Udinus, gajinya 350.000. Kalau dari sisi gaji itu nggak mungkin orang itu menerima. Ya. Tetapi karena ada alasan lain yang menurut saya lebih mulia, karena saya sudah nikah ya, saya harus sharing dengan istri saya. Jadi istri saya pun juga pindah. Ya. Jadi istri saya itu kerja di Jakarta, pindah di Semarang dengan gaji Jakarta. Ya. Nah, saya pindah dari Jakarta ke Semarang dengan gaji Semarang. Hancur, Mas. Hancur itu. Saya tidak merasa kalau ternyata saya itu miskin. Untuk sekian waktu ya. Nah, tetapi karena gaji istri saya itu gaji Jakarta, sehingga dia melihat apa yang ada di Semarang itu segalanya murah. Nah, terus semangat yang saya usung waktu itu adalah saya, ya sudahlah, saya tidak usah kerja. Saya iseng-iseng aja, daripada tidak ada kerjaan, saya jadi guru lagi. Kenapa saya katakan dari guru lagi? Karena saya sebenarnya juga seorang guru. Ya. Jadi passion saya menjadi seorang pendidik itu memang ada. Saya lulusan IKIP. Ya, saya lulusan IKIP untuk saudara ketahui ya. Jadi saya lulusan IKIP, setelah saya lulus kemudian saya bekerja menjadi guru fisika di sebuah sekolah menengah. Ya, jadi guru. Kemudian setelah 6 tahun saya pindah ke Jakarta, saya belajar ilmu komputer, sekaligus saya bekerja. Tetapi selama saya jadi guru fisika, tahun 87 itu saya sudah tertarik dengan ilmu komputer. Sehingga saya kursus, mulai dari database sampai dengan ke pemrograman. Nah, berdasarkan kursus itu, kemudian saya melamar menjadi programmer di satu perusahaan nasional dan diterima. Ya kan? Nah, sudah, saya masuk di situ. Sambil saya belajar ilmu komputer di sebuah sekolah tinggi. Nah, terus kemudian berlanjut teruslah. Nah, kemudian saya menikah, lalu ada satu masalah, akhirnya saya putuskan itu. Ya, jadi tidak masuk akal ini, tidak masuk akal. Tetapi ya apa ya? Setelah ini ternyata nyaman-nyaman juga, ya, nyaman-nyaman juga. Karena kalau kita bekerja di satu perusahaan itu dalam waktu tertentu kadang jenuh, karena kerjanya itu aja. Ya, kerjanya itu aja. Jadi kadang jenuh. Kalau di pendidikan sebenarnya bisa nggak jenuh kalau mau belajar, ya. Nah, jadi itu barangkali yang sedikit menjadi hiburan saya adalah karena menjadi guru, apalagi di bidang ilmu informatika ini, kita harus selalu update. Sampai dengan saat ini saya update. Saya kursus yang terakhir adalah bulan Februari yang lalu, ya, kursus tentang framework dalam pengelolaan teknologi informasi. Itu kursusnya 3 hari, biayanya 7,5 juta, Mas. Biaya DW itu tidak dibayari sama kantor. Ya, jadi memang harus seperti itu. Itu mungkin Mas Gustaf ya. Saya mungkin cerita juga ini. Saya juga punya ponakan yang bekerja di satu perusahaan perminyakan di Jakarta. Dia bekerja sebagai tim IT juga. Tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bug programming. Nah, dia setiap kali akan ditelepon oleh seluruh cabang yang ada di seluruh dunia. Ya, ponakan saya ini lulusan UGM, tetapi dual degree dengan Universitas Teknologi Tokyo. Ya, kemudian dia
kerjanya kalau sudah menerima komplain, ini kok program ini macet, data ini kok nggak bisa sinkron. Nah, kemudian dia buka aplikasinya, dia tahu masalahnya, cari sumber masalahnya, cari program yang bermasalah, kemudian dia betulkan. Kerjanya seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena dia bekerja itu berdasarkan target dan poinnya, sehingga dalam kurun waktu tertentu, poinnya telah memenuhi poin tertentu, lalu dia boleh bekerja dari rumah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pandemi. Keponakan saya itu sekarang sudah dirumahkan. Ya, jadi mulai dari jam 8 dia sudah mulai buka komputernya, ya, 3 komputer dia buka, kerjanya di rumah. Ya, gajinya pakai dolar. Gaji pertama dia dipakai untuk membeli PS yang terbaru itu. Coba bayangkan itu ya. Nah, setelah sekian lama, berapa tahun ya dia mulai kerja, itu sekarang sudah 6 tahunan dia kerja. Ketemu dia bilang, wah saya mulai jenuh om. Loh, coba bayangkan ya. Jadi terkadang memang memberikan kejenuhan. Padahal dia enak udah kerjanya. Di rumah, Mas. Nah, karena dia di rumah, lalu dia pulang ke Malang kadang. Jadi kerjanya dari Malang. Di rumahnya sendiri, tidak butuh kos, tidak butuh apa. Ya, kalau di Jakarta kan harus sewa apartemen. Nah, sekarang udah di rumahnya sendiri. Nah, itu keren itu. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah oke lah untuk kerja dari rumah. Ya, jadi jemu ya. Tapi kalau saya tidak jemu, tidak bosan, tetapi karena memang ada satu masalah, ya yang kalau nanti diceritakan nanti, oh sakit Mas ya. Perusahaan internasional kok terus kerja nang Udinus. Udinus saja waktu itu namanya masih STMIC. Tak goleki kampusnya nang ndi ternyata nang nggone gang ya toh, Jalan Nakulo 1. Wah, desa banget. Saya lihat gedungnya, wah, gedung A itu loh. Wah, kalah jauh dengan gedung saya. Gedung saya di Jakarta itu di Blok M. Ya, komplek elit tuh, Jalan Melawai Raya, komplek elit. Jadi komplek elit terus nang Semarang, wah desone rak karuan. Jadi ini kampus opo itu, yes, tapi saya wis yang penting orang nganggur itulah, nanti nek metu ya metu saya bilang gitu. Nah, ternyata lama-lama ya enjoy juga gitu. Karena ternyata sampai sekarang saya sudah 26 tahun. Nah, mungkin saudara tanya kok bisa betah? Loh itulah cara menyikapi. Saya tadi udah bilang sama Mbak Kile ya, saya tinggal 2 tahun di Monang Maning, di Denpasar. Loh, Pak Iman waktu itu keluar dari Udinus. Enggak dari Udinus. Cuman karena saya sudah barangkali medeni mungkin di Udinus, lalu saya bilang ke Sekprogdinya, ya toh, Sekprogdi, kalau kamu jadwal saya jangan sembarangan ya, buat jadwalnya mampet. Mampet gimana Pak? 2 hari saja. Nah, maunya kapan Pak? Saya maunya hari Kamis dan Jumat. Nah, sudah. Jadi saya ngajar ada di Udinus hanya hari Kamis dan Jumat. Jadi waktu itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Mbak Kire ya. Tahun 2011 ya. 2011. Jadi Kamis pagi saya ke bandara Ngurah Rai, naik ojek ya. Naik ojek waktu itu bandaranya belum jadi pembangunnya, belum seperti yang sekarang ini. Jadi untuk menyingkat waktu terkadang saya manjat pagar yang bolong itu juga ya. Jadi sudah sangat familiar saya. Kemudian saya berangkat, jurusan Semarang enggak ada, adanya Jogja, maka saya turun di Jogja. Dari Denpasar jam 6 sampai di Jogja jam 6 juga ya. Kemudian dari Jogja saya ke Semarang naik bis. Ngajar jam 9:30. Lalu saya nginep di tempat adik saya, ngajar sampai malam nginep di tempat adik saya. Paginya Jumat saya ngajar, lalu siang pulang lagi ke Denpasar. Nanti Kamis begitu lagi. Enak banget itu. Itu Mas Gustaf ya. Jadi tergantung kita, Gustian maaf. Tergantung kita menikmati satu pekerjaan itu.
Udinus ternyata asik banget nih, bisa dihapusi. Gitu. Jadi ternyata waktu banyak saya digunakan untuk diri saya kan, bukan untuk Udinus. Kemudian juga saya ternyata Udinus itu agak longgar nih. Ya. Saya sempat juga bekerja di satu PT yang membangun software untuk pemerintahan. Ya. Saya ikut itu. Ya, jadi kadang saya rapat di Jakarta, kadang saya rapat di Bandung gitu. Wah, enak-enak saja. Ya, nah terus Udinusnya tetap aja. Nah, apalagi sekarang ini ya kan lebih enak lagi masa pandemi. Ya, masa pandemi bisa lagi double-double. Itu Mas Gustian ya. Jadi ternyata tergantung kita memaknai membuat hal yang tidak enak menjadi enak. Itu tergantung dari kita. Itu ya Mas Gustian ya. Ya, orang tua memang banyak cerita. Kalau orang muda belum banyak. Oke, yang lain ada? Pak Imawan, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Bapak. Tadi kan Bapak bilang kalau belajar database tuh nggak bisa cuma teori, harus praktek kan ya, Pak? Ya. Nah, kita UTS UAS besok dalam bentuk apa, Pak? UAS besok ya sudah dalam bentuk praktek. Kan prakteknya tidak harus praktek pakai komputer, Mas. Saudara membuatnya kan pakai aplikasi. Nah, saya tinggal menilai saja. Jadi mulai dari awal itu nanti sudah bisa praktek, saudara. Nah, kalau kita sudah mulai membahas tabel dari kasus sederhana, coba kamu desain saja. Ya, pakai tulisan tangan itu sudah seperti itu, nanti UTS sudah seperti itu. Ya. Berarti untuk UTS UAS-nya itu termasuknya udah praktikum individu gitu ya, Pak? Ya, praktikum individu. Saudara, jangan takut untuk belajar software di BMS, Mas. Karena banyak tutorialnya. Ya. Jadi Pak Imawan ngajari. Enggak, seandainya kuliah kita pun offline juga nggak ada pelajaran praktek itu. Ya, saudara diminta untuk belajar sendiri tentang software itu. Ya, jadi dan jangan khawatir. Sekali lagi, karena saudara sudah masuk ke passion database ya, carilah YouTube tutorial untuk mempelajari satu DBMS. Nah, kalau yang paling gampang sih dan gratis biasanya adalah Apache ya. Itu DBMS yang sudah paling banyak digunakan oleh mahasiswa Udinus karena gratis dan memang mudah. Kalau pakai Oracle, namanya jauh Oracle, Mas, ora kelar-kelar, wangel itu. Ya, Mas Fandi nanti ketawa itu. Jadi Oracle itu sangat rigid, sangat rigid. Memang dia powerful, tapi sangat rigid. Kita harus menentukan sampai dengan ke security-nya. Ngeluh itu. Itu bisa jadi kuliah sendiri Oracle itu ya. Jadi bukan kuliah program studi teknik informatika, Mas, tapi Oracle. Maka ada Oracle lalu mendirikan satu lembaga pendidikan namanya Oracle Academy. Ya, kalau saudara belajar dari awal sampai akhir Oracle Academy itu tuntas, Mas. Saya kira sekitar 250-an juta habis itu. Lebih mahal dari kuliah di Udinus. Dan nggak dapat gelar itu. Nggak dapat ijazah kan. Tapi ilmunya medeni. Ya. Jadi silakan saudara pakai DBMS yang untuk belajar dipakai mudah. Ya, kalau pakai Pak, apa ini kalau Microsoft itu apa? Ya boleh lah, pakai Microsoft boleh. Pakai Microsoft boleh, ya, karena itu juga mudah, lebih mudah juga. Nah, bahkan kadang-kadang dia mempunyai engine untuk membuat DBMS. Ya, saudara tinggal klik, lalu tabel-tabelnya muncul sendiri. Jangan kaget tiba-tiba muncul 70 tabel. Waduh, yang mungkin saudara bingung sendiri kalau suruh merelasikan. Itu ada di Microsoft. Ya, jadi nanti prakteknya ya praktek sendiri. Software kan hanya alat bantu. Saya termasuk orang yang tidak terlalu mau
Mas Gidan ya nanti. Saya termasuk dosen yang tidak mau software minded, karena saudara nanti bekerja akan berhadapan dengan software apa itu nggak tahu, Thomas. Dan juga bahasa pemrograman. Jadi jangan kemudian yang saya takutkan ini, dan itu sudah terjadi pengalaman, mahasiswa misalkan diajarkan Java, lalu lulus. Setelah itu saudara melamar di satu perusahaan, kamu bisa pemrograman pakai apa? Di sini pemrogramannya pakai Odoo misalkan. Ini teman-teman di UDI ini pakai Odoo sekarang. Aku kurang ngerti Odoo itu Odoo apa, enggak tahu saya, Mas. Nah, terus kalau saya kan memang mentalnya begitu. Apa sih Odoo itu? Saya belajar. Nah, banyak mahasiswa itu dia enggak ngerti apa itu. Dia jawabnya langsung, wah saya enggak bisa. Terus mundur. Wah ya celaka itu. Celaka. Ya, karena software itu nanti akan sangat beragam dan saudara akan ketemu software apa kita enggak tahu. Itu Mas Noval. Oke Pak, terima kasih. Berarti Ya, di perkuliahan kita memang lebih banyak perkuliahan kita lebih banyak belajar mandiri ya, Pak? Ya, betul. Ya. Mas Gidan, silakan. Pak, ini kan bicara soal basis data, kan yang dibilang tentang materinya tadi kan ada database, tabel, dan DBMS. Itu yang dimaksudnya itu belajar tabel secara universal menggunakan Word, Excel, atau mungkin yang versi SQL yang select from where atau yang bagaimana, Pak? Ya, yang pakai select from where. Pada akhirnya nanti saudara pakai SQL kan? Oh, mau pakai tidak SQL, mau. Sudah kenal select from where ya, udah berarti udah ngerti itu. Ya, tinggal selectnya apa, from-nya apa, ya, where-nya itu yang lebih susah lagi itu ya, bisa di-where-where karena itu Mas Gidan. Ya, jadi DBMS itu pasti dilengkapi dengan bahasa SQL-nya sekarang. Nah, mengapa bahasa SQL? Ya, karena itu dinilai sebagai bahasa yang lebih universal untuk mengelola database. Ya, itu pakai ke situ. Kalau bahasa pemrograman khusus kan lebih sulit. Tapi SQL pun kan juga berbeda dari satu versi ke versi yang lain, dari satu bahasa atau software ke software yang lain itu berbeda. Gitu Mas Gidan. Baik Pak, berarti belajar SQL tapi lebih ke universal kayak misal MySQL gitu. Misalnya di masa sekarang kan banyak kayak MongoDB atau apa yang lain gitu. Oh, belum. Kita belum pakai ke Mongo. Belum. Masih jadi kalau SQL. Ya, bukan juga pakai apa ya? MySQL ya? Ya MySQL yang bawaan SAM. Yang umum dulu, yang dasar dulu. Ya, biasanya MySQL sih, Pak. Ah, ya, pakai MySQL. Oke. Kalau kita bicara Mongo apa ini sudah DBMS yang khusus. Ya. Belajarnya nanti sendiri lagi. Ya. Oke, terima kasih Mas Gidan. Ada lagi? Ya, Pak. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau cukup, ya saya akhiri pertemuan pada siang pagi hari ini. Silakan saudara simak untuk pengantarnya, kemudian saudara kerjakan tugasnya sebagai tugas yang pertama, dan nanti setiap kali pertemuan akan ada tugas sepertinya ya. Semoga ada tugas terus. Ya, jangan dianggap sebagai beban ya. Lakukan semuanya dengan senang hati. Saat ini saya tadi hampir tidak mau kuliah nih, karena saya sedang diare nih, terus terang aja. Tapi ternyata semangat saya mampu mengampet ya, sehingga sampai dengan 1 jam lebih kita bisa bertemu. Oke, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak. Itu disadin ya. Iya Pak. Hasilnya disadin. Terima kasih Pak. Yuk.